Shalom jemaat Tuhan, pada saat ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan tema mengkritisi Injil Barnabas dalam tanda kutip, Injil dalam tanda kutip Barnabas. Mungkin sudah mau tahu kenapa saya mengambil topik ini. Karena beberapa waktu yang lalu sebagian orang mengklaim bahwa Injil yang benar adalah Injil Barnabas ini. Dan keempat Injil dalam Alkitab itu Injil yang sudah dipalsukan. Oleh karena itu kita mau belajar tentang apa itu Injil Barnabas. Mari kita berdoa. Roh Kudus, roh yang mengilhami penulis Alkitab, menuliskan firman Tuhan, roh yang sama membimbing hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengar akan YouTube ini. Roh Kudus pimpin kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca lebih dahulu 1 Petrus 3:15 dikatakan, tetapi dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Tuhan Yesus memang sebagai Tuhan. Terserah apakah orang itu mengakui atau tidak. Kalau mengakui ya diberkati. Kalau tidak mengakui ya dihukum oleh Tuhan. Biarlah kita dalam hidup kita, dalam hati kita memberikan tempat yang khusus kepada Kristus sebagai Tuhan. Dan dikatakan, dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Tugas kita adalah memberikan jawaban. Tugas kita bukan membela kebenaran, bukan membela Tuhan. Sebab Tuhan itu hidup. Beliaulah yang membela umatnya, bukan kita yang membela Tuhan. Kebenaran, kalau memang kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Tugas kita hanya memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kita miliki. Berikutnya, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi sebagian orang lebih suka dongeng, cerita yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, ya. Tetapi menutup telinga mereka akan kebenaran. Nah, kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai umat Tuhan harus membuka telinga kita kepada kebenaran dan menutup telinga kita terhadap dongeng. Kemudian berikutnya dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Hati-hati sekalian. Ada sebagian orang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, itu kata Rasul Paulus. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jangan kita terima Yesus yang lain, jangan kita terima Injil yang lain selain daripada yang disampaikan dan kita ketahui dari Alkitab, itu firman Tuhan. Terus kan demikianlah beberapa ayat yang kita sudah baca. Yang berikutnya, nah, seorang profesor dari Mesir yang bernama Ahmad Salabi mengatakan bahwa Injil dalam tanda kutip Barnabas sesuai dengan Al-Quran sehingga tidak diakui oleh gereja. Itu kata beliau. Sesuai dengan Al-Quran sehingga tidak diakui oleh gereja. Kemudian berikutnya, Injil itu dalam tanda kutip menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Kata Esa di sini harus kita pahami karena Esa menurut sebagian orang mempunyai arti satu secara matematis. Ya, kalau Esa menurut kekristenan adalah hanya, the only, hanya. Tapi Esa menurut sebagian orang mempunyai arti satu secara matematis. Dan mereka katakan Nabi Isa itu hanya sekedar nabi dan Rasul Allah, utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Itu kata sebagian orang, dan ternyata Injil dalam tanda kutip Barnabas ini mendukung kepercayaan seperti itu.
Nah, maka dikatakan dalam Injil Barnabas itu akan datang seorang rasul Tuhan sesudah Nabi Isa yang bernama Ahmad dan dapat menjadi penghubung antara Islam dan Kristen. Itu menurut pemahaman Injil Barnabas ini. Ya, akan datang seorang rasul Tuhan sesudah Nabi Isa yang bernama Ahmad dan dapat menjadi penghubung antara Islam dan Kristen. Yang berikutnya. Nah, nubuat dalam tanda kutip tentang Muhammad dalam Injil dalam tanda kutip Barnabas. Sekalian, menurut Injil Barnabas, Yesus meramalkan kedatangan Muhammad sehingga sesuai dengan yang tadi dikatakan dalam Quran surah 61 ayat yang ke-6. Ingatlah Isa anak Maryam berkata, "Oh anak-anak Israel, aku adalah rasul Allah yang dikirim kepada kalian, meneguhkan Taurat yang diberikan sebelum aku dan menyampaikan berita gembira akan kedatangan seorang utusan setelah aku, namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi ketika ia datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang jelas, mereka berkata, ini adalah sihir." Ini kutipan dari Quran surah 61 ayat yang ke-6. Saya kutip langsung dari Al-Quran yang saya langsung kutip. Yang berikutnya. Nah, satu tradisi sarjana Muslim menghubungkan bagian Quran tadi, ayat tadi, dengan ayat dalam Perjanjian Baru, itu kata parakletos. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat 26, 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat yang ke-7. Nah, Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong atau parakletos lain yang akan tinggal bersama-sama kalian untuk selama-lamanya," dalam terjemahan Sehari-Hari. Nah, dalam konteks Yunani, kata parakletos berarti seorang pembela di pengadilan, seorang ahli yang dipanggil untuk menasihati, seorang yang dipanggil untuk memberi semangat bagi prajurit yang sedang putus asa, dan seorang penolong bagi mereka yang sedang bermasalah, tertekan dan ragu-ragu. Itulah makna parakletos dalam latar belakang Yunani. Ya, pembela di pengadilan, ahli yang dipanggil untuk menasihati, seorang yang dipanggil untuk memberikan semangat bagi prajurit yang sedang putus asa, dan seorang penolong bagi mereka yang sedang bermasalah, tertekan dan ragu-ragu. Nah, namun sebagian sarjana Muslim menyebutkan kata tersebut punya kemiripan dengan kata Yunani yaitu periklitos, yang diterjemahkan sebagai yang terpuji atau yang dikagumi, yang dalam bahasa Arab disebut Ahmad. Jadi harus dibedakan antara parakletos dengan periklitos. Ya. Dan mereka juga berkata kata ini mirip. Kata ini mirip. Ya, yang berikutnya. Nah, hati-hati karena yang mirip berarti tidak sama. Ayo sama-sama ucapkan. Yang mirip berarti tidak sama. Saudara lihat gambar ini. Ini gambar seorang pemain sepak bola yang terkenal yang bernama Ronaldo. Ronaldo nampak bangga dengan putra sulungnya yang mirip dengan dia. Mukanya ya. Berarti putra sulungnya mirip dengan Ronaldo. Dan itu berarti bahwa putra sulungnya bukanlah Ronaldo. Sebab mirip artinya tidak sama. Putra sulungnya cuma mirip, bukan identik, hanya mirip. Terus sekalian, kata periklitos mirip dengan kata parakletos, tetapi sangat tidak sama artinya. Itu penting. Ya, mirip artinya tidak sama. Sangat tidak sama artinya. Yang berikutnya. Nama Muhammad sering disebutkan dalam Injil dalam tanda kutip ya, Injil Barnabas. Yesus menjawab, nama Mesias adalah dipuji atau dikagumi atau admirable. Karena Allah sendiri memberinya nama tersebut ketika ia mencipta jiwanya dan menempatkannya dalam kemuliaan surga. Ya. Catatan, dalam manuskrip Italia
mengganti kata admirable tadi di atas, admirable one dengan nama Muhammad. Yang berikutnya, tanggapan. Perlu kita beritahu bahwa nama Mesias itu berarti yang diurapi atau Christ, bukan berarti yang dipuji atau dikagumi. Itu kita harus jelas. Ya, kata Mesias yang ditulis dalam Injil Barnabas itu bukan berarti yang dipuji atau dikagumi, tapi Mesias berarti yang diurapi, sama dengan kata Kristos dalam bahasa Yunani, Christ itu. Yang berikutnya, kemudian tertulis lagi dalam Injil Barnabas, Injilnya dalam tanda kutip. Allah berkata, tunggu Muhammad, untuk kepentinganmu aku akan menciptakan Firdaus, dunia dan sangat banyak ciptaan yang tentangnya aku membuatmu suatu hadiah, sehingga siapa yang memberkatimu akan diberkati, dan siapa yang mengutukimu akan dikutuki. Tanggapan. Bagian ini sepertinya menduplikasi berkat dari Allah untuk Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3. Ya. Allah berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu jelas janji Allah kepada Abraham. Dan kalau kita lihat apa yang tertulis dalam Injil Barnabas seperti kok duplikasi ya. Oke. Yang berikutnya. Lalu dalam Injil Barnabas tertulis, ketika aku akan mengutus engkau ke dunia, aku akan mengutus engkau sebagai seorang utusan keselamatan, dan firmanmu akan menjadi benar, meskipun langit dan bumi akan lalu, tapi imanmu tidaklah berlalu. Muhammad adalah nama yang diberkati. Sudah lihat huruf merah itu, meskipun langit dan bumi akan lalu, tapi imanmu tidaklah berlalu. Ya, tanggapan. Kemudian kumpulah orang-orang itu berteriak, oh Allah, kirimkan bagi kami utusanmu, oh yang terpuji. Datanglah segera untuk keselamatan bagi dunia. Barnabas pasal 97 ayat 9 dan 10. Ya, sudah lihat huruf-huruf merah itu. Tanggapan, ada kalimat yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, bedanya itu, perkataanku tidak akan berlalu. Kalimat dalam Injil Barnabas tadi dikatakan, meskipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi imanmu tidaklah berlalu. Nah, ini bedanya. Imanmu tidaklah berlalu. Ya, oke. Sudah lihat ya, beberapa hal yang mirip. Hati-hati dengan yang mirip. Bab mirip artinya tidak sama. Yang berikutnya, asal usul Injil Barnabas sekarang. Injilnya sekali lagi dalam tanda kutip ya. Nah, pada tahun 1908, terjemahan Injil Barnabas dalam bahasa Arab disebarluaskan sampai ke Afrika Utara, Asia Barat, India, dan Indonesia. 1908. Ya, oke. Nah, Injil ini dalam tanda kutip pertama kali disebut oleh John Toland yang hidup tahun 1670 sampai 1722. Seorang Inggris penganut aliran Deisme. Deisme itu aliran ini, paham ini berkata bahwa Allah setelah mencipta alam semesta dan dunia ini, Allah tinggal pergi. Allah serahkan dunia ini dalam pengaturan alam, hukum alam, bukan hukum Allah, hukum alam. Nah, hukum alam itu mengatur dunia alam semesta ini seperti kita lihat alarm yang diputar pegasnya, bunyi tek tak tek tak tek tak tek tak. Nanti pegas tuh makin lama makin lemah, akhirnya mati. Itulah kiamat. Jadi Allah tuh tidak care. Allah setelah menciptakan alam semesta, dia tinggal pergi. Dan dunia dan alam ini diatur oleh hukum alam belaka. Itulah deisme. Sekalian, jadi John Toland adalah dari penganut aliran deisme ini. Dalam pendahuluan karangannya berjudul Nazarenus or Jewish, Gentile and Mohammedan Christianity, London 1718.
Nah, John Toland menerangkan bahwa pada tahun 1709 ia menerima satu naskah Injil dan tanda kutip Barnabas dalam bahasa Italia dari Kramer, seorang kanselir Raja Prusia. Kitab tersebut sampai sekarang disimpan di perpustakaan kota Wina. Oke. George Sale dalam kata pengantar di buku The Quran Commonly Called Al-Quran of Muhammad, London 1734, menyebut Injil dalam tanda kutip Barnabas sebagai terjemahan dalam bahasa Spanyol dari sebuah naskah yang ditulis dalam bahasa Italia yang ditemukan oleh seorang rahib bernama Fra Marino yang mendapatkan dalam suatu karangan Bapak Gereja yang nama Irenaeus. Dia menyebut Bapak Gereja Irenaeus, Fra Marino ini. Cuma tanggapannya, Irenaeus tidak pernah menyebut Injil Barnabas ini. Itu kita harus tahu ya. Irenaeus, Bapak Gereja, tidak pernah menyebut Injil Barnabas ini, tidak pernah. Oke. Nah, Fra Marino kemudian mencari dan mendapatkan Injil ini dalam perpustakaan Sri Paus Sixtus yang kelima. Setelah Fra Marino membacanya, ia katanya masuk agama Islam. Nah, itu sejarahnya ya. Oke. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa umat Kristen menolak Injil Barnabas ini? Mengapa ya? Nah, kita akan lihat beberapa hal. Karena ada banyak kejanggalan dan kesalahan dalam isinya. Ya, kesalahannya disebut major mistakes, bukan minor. Kalau saya sebagai pembimbing tesis itu, kalau saya lihat kesalahan cuma minor, ya mungkin salah ketik atau komanya atau kurang, itu minor. Tapi kalau memang major, ya berkaitan dengan isinya, maknanya, itu major. Itu kesalahan yang serius sehingga harus diperbaiki, ya. Nah, kita melihat Injil dan tanda kutip Barnabas ini punya kejanggalan, kesalahan yang major mistakes, ya, kesalahan yang major. Oke. Dalam bab pendahuluan ayat pertama disebutkan Barnabas Rasul Yesus orang Nazaret yang bergelar Al-Masih. Maka dikatakan Barnabas Rasul Yesus. Tanggapan, Barnabas tidak pernah termasuk dalam 12 Rasul Yesus, tidak pernah. Ya. Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, yaitu Yesus ya, lalu memilih dari mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang lalu jadi pengkhianat. Sudah lihat nama-nama yang saya kasih huruf merah itu. Kita hitung 12 rasul. Tapi tidak pernah disebutkan nama Barnabas di situ. Ya. Kemudian nama Barnabas muncul dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa kakinya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi beda sekali antara rasul-rasul dengan Barnabas. Jadi memang Barnabas bukan rasul. Dia menjual ladangnya dan menyerahkan uangnya itu di depan kaki rasul-rasul. Jadi Barnabas sadar bahwa dirinya bukan rasul. Makanya dia hasil penjualan ladang itu dia serahkan kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagi ya. Lalu Barnabas menjadi rekan pelayanan Rasul Paulus. Ya. Barnabas kemudian dipilih menjadi rekan pelayanan Rasul Paulus. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ya, jemaat Antioquia ini dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Disitulah dia menemani Rasul Paulus. Oke.
Kemudian dalam Injil, dalam tanda kutip Barnabas pasal 10 dikatakan ketika Yesus berumur 30 tahun, ia yaitu Yesus menerima kitab Injil dari malaikat Jibril di atas bukit Zaitun. Aneh ya? Yesus kok menerima kitab Injil dari malaikat Jibril? Kan aneh. Ini sungguh-sungguh paradigma yang berbeda dengan kekristenan nih. Dikatakan dalam Injil Barnabas, Yesus menerima kitab Injil dari malaikat Jibril. Ayat 3, maka dipersembahkanlah kepadanya oleh malaikat Jibril sebuah kitab laksana kaca yang berkilauan. Sebuah kitab laksana kaca yang berkilauan. Tanggapan, ayat di atas jelas menunjukkan nuansa agama yang lain. Ya, sudah ngerti ya? Kitab laksana kaca yang berkilauan. Ini nuansa agama yang lain, bukan Kristen ini. Ya, di situ ada kata malaikat Jibril, sudah tahu bukan dari Kristen ini ya, dari agama lain. Oke. Rupanya penulis Injil ini tidak mengerti makna Injil, yakni kabar kesukaan yang berpusat pada pribadi Yesus. Itu penting. Injil adalah pribadi Yesus. Berita Injil adalah berita kesukaan yang berpusat pada pribadi Yesus. Kok Yesus menerima kitab Injil? Itu kan aneh. Jadi bukan Yesus yang menerima Injil itu, tetapi para penulis kitab Injil dikuasai Roh Kudus untuk mencatat peristiwa kedatangan, maksudnya kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah itulah Injil Yesus. Jadi kalau dikatakan Yesus menerima kitab Injil, itu aneh sekali. Ya, itu bukan pemahaman Kristiani. Itu pemahaman agama lain. Ya. Oke, berikutnya. Bandingkan dengan pasal lainnya dalam Injil Barnabas ini. Injilnya tanda kutip. Pada pasal 221 ayat 1 dan 5. Kemudian Yesus menoleh kepada yang menulis ini seraya berkata, "Ya Barnabas, engkau harus menuliskan Injilku." Wah, Yesus menyuruh Barnabas untuk menulis Injilnya. Dan segala yang telah terjadi tentang diriku selama aku berada di dunia ini. Jadi katanya Yesus menyuruh Barnabas untuk menulis kitab Injilnya. Yesus menjawab, di sini Yahya dan Petrus. Yang keduanya telah menyaksikan dengan mata kepala segala sesuatu itu. Maka keduanya itu akan memberitahukan kepadamu akan segala yang telah terjadi. Nah ini sudah lihat huruf-huruf merah itu ya. Jadi dikatakan Yahya dan Petrus akan memberitahukan kepada Barnabas akan segala yang telah terjadi. Ya, sudah lihat. Tanggapan. Jika dalam pasal 10 tadi, yang sebelumnya ya, di atas dikatakan Yesus menerima kitab Injil dari malaikat Jibril, ya kan? Pasal 10 dikatakan Yesus menerima kitab Injil dari malaikat Jibril. Tapi dalam pasal 221 dikatakan Yesus memberitakan Barnabas menulis Injilnya dengan meminta informasi dari Petrus dan Yohanes. Nah, ini kan membingungkan ya. Maksudnya apa ini? Makanya saya tulis dengan tanda tanya besar. Maksudnya apa nih? Ya, bingung. Ya. Yang berikutnya. Pasal 20 ayat 1. Syahdan pergilah Yesus ke laut Galilea. Dan turunlah ia ke dalam sebuah kapal untuk berlayar ke Nazaret negerinya. Waduh. Mungkin saudara kalau sepintas nggak ngerti atau saudara belum tahu akan geografis Palestina, saudara berlalu saja. Tapi ini ada hal yang penting harus kita ketahui. Yesus berlayar ke Nazaret dengan kapal. Tanggapan. Jelas sekali penulis Injil ini tidak paham akan keadaan geografis Palestina. Ya. Nazaret itu terletak di daerah perbukitan. Tingginya 365 meter di atas laut. Tidak mungkin orang naik kapal ke sana. Nah ini. Kalau saudara mungkin tinggal di Semarang, kalau disebut Robi Setiawan naik kapal ke Bandungan. Nah itu kan aneh. Bandungan ada di daerah daerah gunung, gitu. Demikian juga Nazaret itu letaknya di perbukitan 365 meter di atas laut. Kok Yesus
naik kapal ke sana. Berarti orang yang nulis ini nggak ngerti geografis Palestina. Pasal 21 ayat 1. Mendakilah Yesus ke Kapernaum dan ia telah mendekat dengan negeri. Mendakilah Yesus ke Kapernaum. Tanggapan, Kapernaum adalah kota yang terletak dekat Tasik Galilea. Jadi termasuk daerah pantai yang rendah. Jadi tidaklah tepat jika dikatakan mendakilah Yesus ke Kapernaum. Ya, kalau di Semarang dikatakan mendakilah Robi Setiawan ke Tanah Mas. Itu kan aneh. Aneh sekali bukan? Mendakilah Yesus ke Kapernaum. Sekali lagi penulis Injil dalam tanda kutip Barnabas ini nggak ngerti geografis Palestina. Oke, yang berikutnya. Pasal 42 ayat 8 sampai 11. Ketika itu mereka bertanya, siapakah gerangan engkau ini? Katakanlah kepada kami agar kami menyaksikan itu kepada mereka yang mengutus kami. Ketika itu Yesus mengatakan, aku ini adalah jeritan suara di seluruh Yudea. Menjeritkan, persiapkan jalan bagi Rasul Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya. Jadi dikatakan Yesus itu seperti jeritan suara. Yang menyatakan persiapkan jalan bagi Rasul Tuhan. Pasal 42 ayat 15 sampai 16. Karena aku tidak layak menguraikan tali-tali kasut yang kalian namakan Mesias itu, yang telah diciptakan sebelum aku dan akan datang sesudahku. Nah ini menurut dalam tanda kutip Injil Barnabas ini. Ya. Terus kalian tanggapan. Di sini penulis Injil ini hendak menyaksikan bahwa Yesus adalah perintis Mesias yang diciptakan, ayat 16. Dan bahwa Mesiasnya itu akan membawa agama yang tak berkesudahan. Jadi Yesus hanya perintis. Ya. Padahal orang yang sebenarnya diberi tugas untuk merintis jalan bagi kedatangan Mesias adalah Yohanes Pembaptis. Sudah lihat dalam Yohanes 1 ayat 23. Dikatakan jawabnya itu Yohanes Pembaptis, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Itu tugasnya Yohanes Pembaptis. Ya, akulah suara itu. Oke, tanggapan lagi anehnya dalam Injil Barnabas ini. Figur Yohanes Pembaptis tidak pernah disebut-sebut, nggak pernah disebut-sebut. Figur Yohanes Pembaptis ini. Sedangkan Al-Quran mengenal figur Yohanes Pembaptis. Al-Quran mengenal ya, figur ini. Tapi Injil dalam tanda kutip buat Barnabas nggak pernah menyebut nama Yohanes Pembaptis itu. Oke, yang berikutnya. Di pasal ini juga ayat 27 dikatakan bahwa Barnabas ikut bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes ke Gunung Tabor waktu Yesus dipermuliakan. Jadi menurut Injil ini yang bersama dengan Yesus tuh Barnabas, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Padahal Injil Matius, Markus, Lukas, 3 Injil tuh menyatakan bahwa hanya 3 orang yang bersama dengan Yesus ketika ia dimuliakan di atas gunung, yakni Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kesaksian 3 orang dari abad pertama pastilah lebih otoritatif dibanding dengan kesaksian 1 orang yang berasal dari abad-abad setelah abad pertama Masehi. Jelas itu sekalian. Apalagi Tuhan memang mengizinkan yang menyaksikan itu 3 orang. Bab dalam firman Tuhan kesaksian 2 atau 3 orang mensahkan satu kejadian. 2-3 orang, ini 3 orang. Tiba-tiba muncul. Ya pas juga berasal dari abad-abad setelah itu. Ya, itu tidak otoritatif. Oke, yang berikutnya. Injil dan tanda kutip Barnabas pasal 70 ayat 4 dan 7. 4-7 Yesus menjawab, dan kamu apa yang kamu katakan tentang aku? Petrus menjawab, sesungguhnya engkau adalah Al-Masih anak Allah. Lalu meradanglah Yesus serta membentak dengan marah katanya, nyah, dan pergilah engkau dari mukaku, karena engkau adalah setan dan berusaha untuk berbuat jahat kepadaku. Kemudian ia mengancam ke 11 orang itu sambil berkata, celakalah
apabila kamu mempercayai orang ini. Karena aku akan mendapat kutukan besar dari Allah jika ada yang mempercayai manusia ini. Itu perkataan Injil Barnabas pasal 70 ayat 4-7. Ya. Oke. Tanggapan. Kisah tadi sangat kontradiktif dengan Matius 16 ayat 13-17. Coba kita lihat ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yaitu siapakah Yesus itu? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yesus malah memuji Simon. Ya, tapi dalam Injil Barnabas kontradiksi sekali. Yang berikutnya. Kemudian dalam Injil Barnabas pasal 72 ayat 9 dan 12 dikatakan apa? Adapun yang bersangkutan dengan diriku, maka sesungguhnya kedatanganku ini hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Rasul Allah yang akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Sesungguhnya dia tidak akan datang sesudahmu. Beberapa tahun di waktu Injilku telah dibatalkan dan hampir tidak ditemukan 30 orang yang masih beriman. Sudah lihat ini. Lihat huruf-huruf merah itu. Ya. Oke. Tanggapan. Maksudnya Allah, Yesus disebutkan hanya sebagai perintis dari Muhammad, dan ketika Muhammad datang tidak lebih dari 30 orang Kristen yang ada di bumi ini. Itu kan begitu ya? Ini pastilah tidak benar. Sebab sewaktu Islam muncul abad ke-7 Masehi, sudah ada jutaan orang Kristen berada di berbagai negara di dunia. Jutaan. Bukan 30 orang, jutaan. Ya. Oke, berikutnya. Injil Barnabas pasal 82 ayat 19. Maka pada waktu itu Allah akan disujuti di seluruh dunia dan akan terdapat rahmatnya sehingga tahun Yobel yang jatuh setiap 100 tahun kini akan dijadikan oleh Mesias hari raya pada tiap tahun di tiap tempat. Sudah lihat ya, Yobel jatuh setiap 100 tahun. Oke. Tanggapan. Tahun Yobel Israel adalah 50 tahun. Imamat 25, Imamat 27. Bukan 100 tahun. Tahun Yobel Israel adalah 50 tahun. Nah, baru setelah tahun 1300 Masehi, Paus Bonifacius VIII mendekretkan tahun Yobel jemaat Kristen dirayakan setiap 100 tahun. Itu adalah setelah dekret dari Paus Bonifacius VIII, yaitu setelah tahun 1300 Masehi. Jadi tahun-tahun sebelumnya, tahun Yobel ya menurut Israel 50 tahun. Jadi saudara bisa ambil kesimpulan, kalau dalam Injil, dalam tanda kutip Barnabas ini ditulis tahun Yobel 100 tahun, berarti kitab itu ditulis tahun berapa? Pasti setelah dekretnya Bonifacius setelah tahun 1300 itu. Oke. Injil Barnabas pasal 112 ayat 14 sampai 16 dan 19. Dan atas dasar itu, maka aku yakin bahwa orang yang akan menjualku itu akan terbunuh dengan namaku. Karena Allah akan mengangkat aku dari bumi ini, kemudian akan merubah wajah pengkhianat itu, sehingga ia disangka aku oleh semua orang. Lihat di situ ada kata mengangkat aku, merubah wajah pengkhianat, dan dia disangka orang. Ya. Oke. Begitupun juga, maka setelah ia mati dengan seburuk-buruk cara, aku harus tinggal dalam kecemaran itu dalam masa panjang di bumi ini. Maka bertanyalah orang yang menulis ini, ya guru, katakanlah kepadaku siapa gerangan orang yang sial itu, karena aku ingin mematikan dia dengan cekikan. Oke. Tanggapan. Di sini penulis Injil Barnabas ini hendak menyatakan bahwa Yesus sendiri menyangkali kematiannya di salib. Itu tujuannya. Yesus menyangkali kematian di salib. Itu tujuan Injil Barnabas ini. Kata Injil Barnabas, yang mati adalah Yudas pengkhianat, Yudas Iskariot, yang telah diubah wajahnya sehingga orang menyangka bahwa Yesus yang mati itu tersalib. Padahal itu Yudas, kata mereka.
Ini sudah jelas adalah untuk mendukung ajaran agama lain yang berusaha menyangkali kematian Yesus. Nah, ini sudah jelas. Untuk mendukung ajaran agama lain yang berusaha menyangkali kematian Yesus. Padahal saudara sekalian, keempat kitab Injil dan surah-surah dalam Perjanjian Baru, bahkan nubuatan dalam Perjanjian Lama sangat jelas menyatakan kematian Yesus Sang Mesias itu. Kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan kenaikannya ke surga. Dan janjinya untuk datang kedua kali. Sangat jelas. Nah, penyaliban Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Bukan hanya 1-2 orang. Banyak orang menyaksikan. Kesaksian 2 atau 3 orang sudah sah di pengadilan. Ini banyak yang menjadi saksi kematian Yesus. Penyaliban Yesus. Kita lihat ya. Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. 2 orang penyamun tuh menjadi saksi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia menjadi saksi bahwa Yesus itu disalibkan. Ya. Kemudian Matius 27. Demikian juga imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok. Jadi mereka jadi saksi penyaliban Yesus itu. Ya. Kemudian Lukas 23. Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Jadi prajurit Romawi bukan hanya 1 orang, banyak yang menyalibkan Yesus. Mereka jadi saksi. Yohanes 19. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Itu perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus waktu Yesus masih melayani di dunia ini. Mereka jadi saksi. Ibunya sendiri itu Maria jadi saksi. Ini saksinya banyak sekali. Yohanes 19. Tapi ketika mereka para prajurit sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka telah mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan kakinya, tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi prajurit Romawi, saksi. Kalau itu di orang lain pasti dia tahu, pasti mereka tahu ini orang lain bukan Yesus ini. Ya. Kemudian Yohanes 19. Seperti itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Oh, datanglah ia menurunkan mayat itu, juga Nikodemus yang datang ke situ. Jadi Yusuf Arimatea, Nikodemus, waktu mereka menurunkan mayat Yesus dari salib, kalau itu orang lain mereka pasti tahu, oh ini bukan Yesus ini. Tapi tidak demikian, karena memang itu Yesus yang mati di atas salib. Oke. Tapi ada satu tokoh, bukan orang Kristen, tapi seorang sejarawan Yahudi yang hidup abad pertama, ya, tahun 37 sampai 100 Masehi. Ya, namanya Flavius Josephus. Ini bukunya yang terkenal tuh Puji Tuhan Kami Punya, ya. Oke. Flavius Josephus. Dikatakan sekarang kira-kira waktu ini Yesus seorang yang bijak, jika pantas menyebutnya sebagai seorang manusia, karena dia telah melakukan karya-karya yang ajaib, seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan suka hati. Dia menarik banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Dia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas anjuran orang penting di antara kami telah menghukumnya di kayu salib. Jadi Josephus mengakui, menjadi saksi bahwa Yesus itu dihukum di kayu salib. Walaupun dia bukan orang Kristen, tapi dia seorang sejarawan Yahudi. Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak meninggalkannya, karena ia menampakkan diri kepada mereka dan hidup kembali pada hari ketiga. Wah, berarti Josephus juga mengakui kebangkitan Yesus. Ya, seperti yang dibuatkan oleh para nabi dan puluhan ribu hal-hal ajaib hal lainnya tentunya. Dan umat Kristen yang dinamakan dari namanya tidak mustahil hingga saat ini. Jadi ini kesaksian seorang yang bukan Kristen, sejarawan Yahudi, Josephus. Oke. Injil Barnabas dalam tanda kutip pasal 150-26. Lalu seketika itu terjungkir baliklah tentara-tentara itu dari rumah peribadatan, bagaikan seorang menggelindingkan tong-tong kayu yang dicuci untuk diisi lagi dengan arak. Tong-tong kayu yang diisi dengan arak. Tanggapan, ayat ini menyatakan dengan jelas latar belakang abad pertengahan. Abad pertengahan. Karena pada waktu itu air anggur disimpan dalam tong-tong dari air anggur disimpan dalam, karena pada waktu itu air anggur disimpan bukan dalam tong-tong dari kayu.
Ya, maksud saya dalam abad pertengahan kayak air anggur itu disimpan di dalam tong-tong dari kayu. Sedangkan pada zaman Yesus air anggur disimpan dalam kirbat kulit atau tempayan dari tanah liat. Sudah lihat dalam Matius 9 dan Yohanes 2. Jadi sekali lagi abad pertengahan orang menyimpan air anggur di tong-tong dari kayu. Tapi dalam zaman Yesus air anggur disimpan dalam kirbat kulit dan tempayan dari tanah liat. Ya, oke. Matius 9:17. Begitu juga tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab kantong itu akan pecah dan rusak. Lalu anggurnya terbuang. Anggur baru harus dituang ke dalam kantong yang baru. Ya sudah lihat. Kantong dari kulit itu zamannya Yesus. Kalau itu Barnabas yang betul, ya dia hidup pada zaman Yesus. Ya. Jadi air anggur disimpan di dalam kirbat atau kantong kulit. Ya. Nah ini, ketika Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur, itu air itu ditempatkan di tempayan-tempayan, yaitu terbuat dari tanah liat. Bukan dari kayu, bukan dari tong-tong kayu. Nah, saudara sekalian ngerti ya? Oke, yang berikutnya. Di pasal 145 sampai 140 dikatakan bahwa kaum Farisi menjadi rahib yang tidak kawin, berjubah istimewa serta berasal dari zaman Elia. Rahib yang tidak kawin, orang Farisi menjadi rahib yang tidak kawin, berjubah istimewa berasal dari zaman Elia. Nah ini sekalian tanggapan. Rahib yang tidak kawin adalah suatu ajaran yang dipengaruhi oleh gereja Roma Katolik pada abad pertengahan. Oke. Kaum Farisi bukanlah berasal dari zaman Nabi Elia abad 9 sebelum Masehi. Kaum Farisi baru didirikan tahun 167 sebelum Masehi. Inilah ketidaktepatan. Ini yang namanya major mistakes juga. Ya. Oke, yang berikutnya. Injil Barnabas pasal 55 sampai 58 135 menguraikan ketujuh dosa dan 7 tingkat dalam neraka. Tanggapan ini adalah teologi abad pertengahan dari gereja Roma Katolik. Ya. Oke, Injil Barnabas pasal 44 diceritakan bahwa Ismail yang dipersembahkan oleh Abraham. Ismail yang dipersembahkan oleh Abraham. Tanggapan ini jelas untuk mendukung ajaran agama lain, bukan Kristen. Ya. Oke. Alkitab menuliskan anak yang akan dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak, Kejadian 22. Bukan Ismail, ya. Dalam arkeologi, manuskrip yang ditulis lebih dahulu yaitu 1500 tahun sebelum Masehi yang ditulis oleh Musa lebih otoritatif daripada manuskrip yang ditulis abad 7 sampai 8 Masehi. Yang itu sebelum Masehi, yang ini Masehi. Ya. Jadi kalau Musa 1500 tahun sebelum Masehi menulis yang dipersembahkan, yang mau dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak, ya memang itu Ishak, bukan Ismail. Ya. Namun akhirnya yang dipersembahkan adalah domba jantan, bukan Ishak. Lambang dari Yesus, sang anak domba Allah. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke. Yang berikutnya. Nah, pasal 11, 39, 43, 46, 55, 72, 92, 97 itu dari Injil dalam tanda kutip ya, Barnabas itu tentang kedatangan Nabi Muhammad, 5 waktu sembahyang, pernyataan 2 kalimat syahadat. Yesus menunjuk pada Muhammad sebagai Mesias, sedangkan ia menyangkali dirinya sebagai anak Allah atau Mesias. Jadi sudah tahu tujuannya kemana, ya, tujuannya kemana. Kemudian yang berikutnya. Nah, Injil Barnabas pasal 96. Yesus menjawab, demi Allah yang aku berdiri di hadapannya, bahwa sebenarnya aku ini bukanlah Mesias. Itu kata Injil Barnabas ya, yang sedang dinantikan oleh seluruh di muka bumi. Seperti yang telah dijanjikan Allah kepada bapa kita Ibrahim, firman-Nya, dengan seorang dari keturunanmu aku akan memberkati sebuah bangsa di dunia. Akan tapi di waktu aku diambil oleh Allah, maka setan akan mengobarkan sekali lagi fitnahan yang terkutuk ini dengan mempengaruhi orang yang tidak bertakwa
untuk mempercayai bahwa aku ini Allah dan anak Allah. Dengan demikian uraian dan ajaranku akan menjadi najis karenanya, sehingga sisa mereka yang beriman tidak genap 30 orang. Itu kata Injil Barnabas. Tanggapan, jelas sekali ayat-ayat di atas untuk mendukung ajaran agama lain. Jelas sekali, ya. Oke. Yang berikutnya, kesimpulan sekarang. Yang pertama, Injil Barnabas pasti bukan Injil yang benar karena isinya tidak sesuai dengan dasar-dasar ajaran Kristen. Sekali lagi, Injil Barnabas pasti bukan Injil yang benar karena isinya tidak sesuai dengan dasar ajaran Kristen. Yang kedua, penulisnya dipastikan bukan Barnabas, pasti itu yang tertulis dalam Kisah Rasul, karena dia tidak tahu geografi Israel, ya, dan kondisi abad 1 Masehi, sehingga terjadi beberapa kekeliruan besar yang saya sebut dengan major mistakes, ya. Dipastikan bukan Barnabas. Nama Barnabas hanya dipinjam untuk menarik perhatian orang untuk membaca. Kalau orang nggak ngerti, pikirnya itu betul Barnabas. Padahal kalau kita dalam selidiki, kritisi, oh bukan, pasti itu bukan Barnabas. Ya, oke. Penulisnya berasal dari abad pertengahan. Kalau kita lihat, kita baca dalam sejarah, abad pertengahan itu antara abad 5 sampai 15 Masehi. Itu disebut abad pertengahan, Middle Ages itu. Ya, oke. Yang berikutnya. Tujuan penulisannya jelas untuk mengajak para pembaca agar tidak mempercayai fakta sejarah. Saya sebut dengan fakta sejarah huruf merah. Tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, yang telah mati, disalibkan dan dibangkitkan. Itu fakta sejarah. Ya. Jelas tujuan penulis Injil Barnabas untuk menyesuaikan Injil dengan agama lain. Yakni dengan cara mengubah, mengurangi, dan menambahkan firman Tuhan. Oke. Nah, yang berikutnya saya kutip dari ahli Islamologi dari Indonesia yang bernama Abu Ferik Ibn Muthalib. Dikatakan Injil ini ditolak oleh gereja karena disalin atau dikarang pada abad 14. Beliau sendiri mengakui ini ditulis disalin abad 14 di Italia oleh seorang Nasrani yang masuk Islam. Itu kata Abu Ferik Ibn Muthalib. Oke, seorang bernama Peter J. Jomir berkata, kondisi atau syarat utama untuk dialog adalah penghargaan terhadap kebenaran. Dan orang-orang yang sungguh ahli tidak dapat menerima Injil Barnabas sebagai Injil tentang Yesus yang asli. Nah, ini penting. Ya, penting sekali ini. Orang yang sungguh-sungguh ahli tidak dapat menerima Injil Barnabas sebagai Injil tentang Yesus yang asli, yang historical. Itu kita perlu pahami. Ya, sekalian, ini ayat terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Yuk kita baca. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Biarlah penguraian ini menjadi berkat bagi saudara dan kita semua dikuatkan iman kita untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami kembali belajar firman Tuhan. Tolong supaya kami boleh memperdalam iman kami lewat kami mempelajari firman yang tidak pernah berubah, firman yang hidup, firman yang kekal. Tuhan Yesus yang kami sembahlah, Tuhan dan Juru Selamat kami, umat-Mu. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.